Halo, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Revalina Nadia Agustin berperan sebagai coach. Dan saya Fariha Melanti Sukma sebagai Koci. Jadi di kesempatan kali ini kami ingin menampilkan video kreatif mengenai sebuah sesi coaching dengan tema Life Coaching Mencari Tujuan Hidup. Hai Fariha, apa kabar hari ini? Semoga dalam kondisi yang oke ya. Halo, lumayan sih, sebenarnya agak capek, cuman senang lah bisa diajak ngobrol kayak gini. Makasih banget udah nyempetin waktu buat ngobrol sama aku. Hari ini kita ngobrol santai aja ya, nggak ada jawaban yang salah dan semua yang kamu ceritain aman di sini. Aku di sini tuh bukan buat ngasih nasihat, tapi buat nemenin kamu buat mikir bareng dan nemuin arah sendiri. Siap? Siap banget. Jadi biasanya aku mulai dengan satu pertanyaan simple tapi sering dalam. Kayak kalau kamu dikasih ruang buat mikirin hidupmu sekarang, hal apa sih yang bakal paling pengen kamu obrolin atau cari tahu? Bisa soal tujuan hidup kamu, kerjaan, hubungan, atau hal lain yang lagi numpuk di kepala kamu. Aku tuh sebenarnya lagi agak bingung nih Kak, kayak aku tuh sebenarnya nggak yakin aku tuh ke depannya bakal ngapain gitu. Nah, sebenarnya tuh ada beberapa pilihan, cuman ada di situ aku sebenarnya jadi apa bingung mau milih yang mana gitu untuk ke depannya. Oke, makasih udah cerita. Banyak juga sih orang yang sering ngerasa bingung di fase-fase kayak gitu, dan itu normal banget kok. Kadang kita juga cuma butuh waktu buat ngedenger suara hati sendiri yang selama ini ketutup gitu sama ekspektasi orang lain atau rutinitas. Nah, dari semua yang kamu rasain tadi, kalau kamu bisa milih satu hal aja yang paling pengen kamu ubah, perjelas atau kamu capai itu apa? Aku pengen nemuin arah karir yang bener-bener aku suka dan sesuai gitu sama passion aku dan supaya aku tuh bisa jalanin apa kerjaan atau karir aku tuh dengan semangat dan enjoy gitu. Nah, soalnya kan sekarang nih aku lagi kuliah kan, belum sampai ke kerja. Nah, cuman aku kayak ngerasa nggak klik aja dan nggak ngerasa nggak cocok gitu loh sama jurusannya. Oke, keren. Sekarang coba kamu bayangin, kamu udah berhasil nih nyampe ke tujuan kamu itu. Hidup kamu bakal kelihatan kayak gimana sih? Kadang dengan ngebayangin hasil akhirnya, kita jadi bisa lebih yakin sama arah yang kita tuju. Nah, aku tuh ngebayangin bisa kerja di bidang yang aku suka gitu yang pasti. Terus bisa bangun pagi dengan semangat. Terus nggak setiap saat tuh nggak ngerasa stres gitu. Terutama di hari Senin kan. Nah, aku juga pengen punya waktu untuk hal-hal yang eh, cukup pribadi gitu kayak bisa belajar hal baru terus menjelajah apa kayak hobi-hobi gitu loh terus sama bantu-bantu keluarga gitu sih. Oh, mantep banget. Visualisasi itu penting loh, Fariha. Karena otak kita tuh bisa mulai percaya sama sesuatu kalau kita tuh sering ngebayangin dan ngobrolin itu. Nah, sekarang aku pengen tahu nih, kalau skala 1 sampai 10 itu ibarat peta perjalanan kamu menuju tujuan tadi, kamu ngerasa sekarang lagi ada di angka berapa? Mungkin 4. Oke, sekarang ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang bikin kamu masih di angka itu dan belum ke angka berikutnya? Mungkin ada hambatan kah, rasa takut, bingung mau langkah lebih maju atau belum yakin sama diri sendiri? Lebih ke belum yakin sama diri sendiri terus juga aku kayak masih apa eh belum masa kayak aku tuh sering eh banyak berpikir gitu cuman belum berani untuk bertindaknya gitu jadi sebenarnya yang paling utama pengen punya keberanian gitu sih untuk keluar dari zona nyaman gitu. Nah, itu penting banget buat disadarin. Karena kadang kalau kita lagi ngerasa mandek atau stuck, itu kan ada sesuatu yang belum selesai di dalam, kayak bisa keyakinan, pola pikir atau kebiasaan. Tapi kabar baiknya, tiap langkah kecil yang bisa bikin perubahan besar.
Nah, sekarang bayangin minggu ini kamu pengen maju satu langkah kecil aja, nggak perlu dramatis, yang penting nyata. Kira-kira langkah kecil apa yang bisa kamu coba? Mungkin aku bisa mulai cari-cari info gitu kali ya dalam apa namanya tentang bidang ataupun pokoknya hal-hal yang aku suka gitu. Dan mungkin bisa juga cari apa namanya cari relasi dan ngobrol sama orang-orang yang mungkin eh, mendalami atau bekerja di bidang itu yang aku suka itu gitu. Keren banget nih. Terus langkah kecil itu tuh kunci ya bagi bahkan jalan 1.000 kilometer dimulai dari satu langkah kan. Nah, kamu butuh apa supaya bisa jalani langkah itu? Kayak kamu butuh waktu kah atau supporter dari orang lain, keberanian atau mungkin cara pikir baru? Yang paling aku butuhin sih pasti apa namanya keberanian ya karena apa sih namanya kalau misalnya yang tadi aku bilang kan nah sebenarnya aku tuh banyak berpikir cuman belum berani untuk bertindaknya karena belum ada keberanian. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting itu keberanian sih baik lagi terus sama paling ya support dari orang-orang terdekat itu sih. Keren banget sama atas jawaban kamu. Dan dari yang kita obrolin barusan, ada gak sih hal penting yang kamu sadari? Mungkin sesuatu yang selama ini kamu abaikan atau hal baru yang muncul? Aku itu baru nyadar kalau sebenarnya aku tuh bukan nggak tahu ya kemana, cuman aku lebih ketakut aja buat mulai dan apa keluar dari zona nyaman itu gitu. Jadi selama itu aku stuck aja di tempat karena cuman cuman bisa mikirin aja tapi nggak bisa nggak bisa keluar dari zona nyaman dan bertindak gitu dan atau misalnya kayak melangkah untuk maju tuh masih apa ya masih ragu-ragu masih takut gitu. Iya, banyak banget sih orang yang jalan terus tanpa pernah berhenti buat mikir dan nyadar hal itu gitu. Kamu udah satu langkah lebih maju karena berani hadepin dan ngobrol hal-hal ini. Makasih banyak ya udah terbuka hari ini. Kamu udah mulai gerak ke arah yang kamu mau. Perjalanan nyari arah hidup itu kayak benang kusut. Gak bisa langsung rapi, tapi pelan-pelan bisa dijalanin asal sabar dan konsisten. Oke, terima kasih Kak. Kasih juga Fariha.